Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 15 Desember 2024 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SITEOL, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Ibadah remaja taruna akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Mohon menjadi perhatian orang tua dan adik-adik remaja taruna. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Desember 2024, pukul 19.00 WIB. Rapat Majelis Jemaat Terbuka atau RMJT akan dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Desember 2024, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Telah dimuliakan Tuhan, Ibu Yohana Yuliati, istri dari Bapak Profesor Dr. Heri Truman Simanjuntak, ibunda dari Ibu Ruth Ulina Dita Simanjuntak, pada hari Selasa 10 Desember 2024, pukul 04.15 WIB dalam usia 67 tahun, di Rumah Sakit Fatmawati dan telah dimakamkan pada hari Jumat 13 Desember 2024, pukul 08.00 WIB, di pemakaman San Diego Hills Memorial Park, Karawang. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja, atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1. Atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 15 Desember 2024 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SITEOL, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Ibadah remaja taruna akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Mohon menjadi perhatian orang tua dan adik-adik remaja taruna. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Desember 2024, pukul 19.00 WIB. Rapat Majelis Jemaat Terbuka atau RMJT akan dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Desember 2024, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Telah dimuliakan Tuhan, Ibu Yohana Yuliati, istri dari Bapak Profesor Dr. Heri Truman Simanjuntak, ibunda dari Ibu Ruth Ulina Dita Simanjuntak, pada hari Selasa 10 Desember 2024, pukul 04.15 WIB dalam usia 67 tahun, di Rumah Sakit Fatmawati dan telah dimakamkan pada hari Jumat 13 Desember 2024, pukul 08.00 WIB, di pemakaman San Diego Hills Memorial Park, Karawang. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja,
atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1, atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 15 Desember 2024 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SITEOL, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Ibadah remaja taruna akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Mohon menjadi perhatian orang tua dan adik-adik remaja taruna. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Desember 2024, pukul 19.00 WIB. Rapat Majelis Jemaat Terbuka atau RMJT akan dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Desember 2024, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Telah dimuliakan Tuhan, Ibu Yohana Yuliati, istri dari Bapak Profesor Dr. Harry Truman Simanjuntak, ibunda dari Ibu Ruth Ulina Dita Simanjuntak, pada hari Selasa 10 Desember 2024, pukul 04.15 WIB dalam usia 67 tahun, di Rumah Sakit Fatmawati dan telah dimakamkan pada hari Jumat 13 Desember 2024, pukul 08.00 WIB, di pemakaman San Diego Hills Memorial Park, Karawang. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja, atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1, atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 15 Desember 2024 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SITEOL, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Ibadah remaja taruna akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Mohon menjadi perhatian orang tua dan adik-adik remaja taruna. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Desember 2024, pukul 19.00 WIB. Rapat Majelis Jemaat Terbuka atau RMJT akan dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Desember 2024, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Telah dimuliakan Tuhan, Ibu Yohana Yuliati, istri dari Bapak Profesor Dr. Harry Truman Simanjuntak, ibunda dari Ibu Ruth Ulina Dita Simanjuntak, pada hari Selasa 10 Desember 2024, pukul 04.15 WIB dalam usia 67 tahun, di Rumah Sakit Fatmawati dan telah dimakamkan pada hari Jumat 13 Desember 2024, pukul 08.00 WIB, di pemakaman San Diego Hills Memorial Park, Karawang.
Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 15 Desember 2024 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SITEOL, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Ibadah remaja taruna akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Mohon menjadi perhatian orang tua dan adik-adik remaja taruna. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Desember 2024, pukul 19.00 WIB. Rapat Majelis Jemaat Terbuka atau RMJT akan dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Desember 2024, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Telah dimuliakan Tuhan, Ibu Yohana Yuliati, istri dari Bapak Profesor Dr. Heri Truman Simanjuntak, ibunda dari Ibu Ruth Ulina Dita Simanjuntak, pada hari Selasa 10 Desember 2024 pukul 04.15 WIB dalam usia 67 tahun di Rumah Sakit Fatmawati dan telah dimakamkan pada hari Jumat 13 Desember 2024 pukul 08.00 WIB di pemakaman San Diego Hills Memorial Park, Karawang. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 15 Desember 2024 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SITEOL, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Ibadah remaja taruna akan libur dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2025 jam 07.30 WIB. Mohon menjadi perhatian orang tua dan adik-adik remaja taruna. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Desember 2024 pukul 19.00 WIB. Rapat Majelis Jemaat Terbuka atau RMJT akan dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Desember 2024 pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai.
Telah dimuliakan Tuhan, Ibu Yohana Yuliati, istri dari Bapak Profesor Dr. Harry Truman Simanjuntak, ibunda dari Ibu Ruth Ulina Dita Simanjuntak, pada hari Selasa 10 Desember 2024, pukul 04.15 WIB dalam usia 67 tahun, di Rumah Sakit Fatmawati dan telah dimakamkan pada hari Jumat 13 Desember 2024, pukul 08.00 WIB, di pemakaman San Diego Hills Memorial Park, Karawang. Majelis dan jemaat menyampaikan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristen Oikumene Depok 1. Bapak Ibu, ibadah Minggu Advent ketiga pada pagi ini kita akan mengambil tema sukacita dalam penantian dan kita akan dilayani oleh Gembala sidang kita Ibu Pendeta Iren Tetelepta STH. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki ibadah. Hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Mari kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Tiga lilin yang telah dinyalakan adalah tanda bagi gereja saat ini telah memasuki Minggu Advent ketiga. Karena itu dengarlah firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 151 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah Minggu Advent ketiga ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Advent ketiga saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam engkau yang hadir dalam nama Tuhan, damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Nats pembimbing, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah sukacita dalam penantian. Menyiratkan bahwa penantian akan kembalinya Kristus ke dunia tidak selamanya berlangsung aman dan tenang. Tidak jarang orang benar harus berhadapan dengan ancaman dan godaan. Namun, penantian orang percaya bukanlah penantian biasa, tetapi penantian yang ditopang oleh kekuatan Roh Allah, sehingga orang percaya tak pernah berjuang sendiri. Karena dalam penantiannya itu, ia penuh dengan kekuatan dan ketabahan yang mendatangkan sukacita. Firman Allah meneguhkan penantian semacam itu. Selanjutnya kata si Yesaya, tunai Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 12 sampai 13. Firman Allah dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai 4. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku, tahirkanlah aku. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama. Ya Bapa Maha Kudus dan yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Atas segala dosa kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Atas segala dosa kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan,
kami mengaku kepadamu. Atas segala dosa kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa kami, dan baruilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, karena rahmat-Mu sungguh mulia. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dan sucikan aku, tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku terus bergumul dengan dosaku. Terhadap-Mu lah aku berdosa, sejak di kandungan ibuku. Layak aku dihukum murka-Mu, Tuhan, sungguh besar hikmat-Mu. Biarkanlah aku bersih di depan-Mu, lepaskanku dari hutang darahku, bangkitkanlah aku kembali kepadamu, mulutku memuji-muji nama-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang yang bisa berdiri, mari berdiri untuk kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14, demikian sabdanya. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda dan menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Petunjuk hidup baru. Selanjutnya setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar tidak kembali ke hidup yang lama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Karena itu takutlah akan Allah dan berpeganglah terus pada perkataannya. Roh Kudus kiranya menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Langit menceritakan kemuliaan
Kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian dari Saudara Ian. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kusongsong bagaimana ya Yesus datang. Sosok bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kamsion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Kau nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sabda-Mu melalui firman-Mu hari ini. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami, apa yang kami pegang sebagai bagian dari perintah Tuhan yang kami juga yakini janji-Mu tergenapi, perintah-Mu kami lakukan, dan itu semua hanya bisa kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mengerti dengan baik, memahaminya, dan terlebih kami melakukan itu dalam hidup kami. Secara khusus dalam minggu Advent ketiga, dalam masa sukacita kami menanti kedatangan Kristus. Biarlah firman-Mu menguatkan kami semua. Inilah kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Injil Matius pasal yang kedua. Kita baca ayat 1 tertulis sampai ayat 11. Saya mengajak sampai ayat 12 kita bacakan bagian ini. Satu perikop ini akan kita baca. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Dan mari yang sudah mendapatkan bagian firman yang dibaca, sebagai tanda kesiapan saya ajak kita berdiri. Saya bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya orang-orang Majus dari timur, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Kita masuk hari ini Minggu Advent yang ketiga. Mungkin ketika kita baca bagian firman Tuhan tadi, itu kisah orang Majus ya. Mungkin ada yang berkata, kok udah langsung menuju Majus aja gitu ya. Padahal kita kan masih masuk Minggu Advent gitu ya. Mungkin ada yang berpikir demikian. Harusnya kan kisah tentang orang Majus itu dibahas setelah peristiwa Natal. Kalau setelah malam tahun baru Natal itu kita masuk yang namanya Minggu Epifani, ya, penampakan. Artinya kita melihat dengan jelas kisah-kisah tentang hal yang menunjukkan siapa Yesus. Salah satunya kisah orang Majus ini. Itu biasa dibahas pada Minggu Epifani di bulan Januari. Tetapi kenapa di bulan Advent ini atau di Minggu Advent ini kita membahas tentang orang Majus yang datang menyembah Tuhan Yesus? Bapak Ibu mungkin ingat 2 minggu yang lalu ya, saya katakan makna Advent ada 2, masih ingat ya? Makna awal itu bicara tentang bagaimana kita melakukan napak tilas orang-orang di zaman sebelum kehadiran Kristus yang pertama kali sebagai, Yesus pertama kali hadir sebagai Mesias, ya kan? Kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang dalam menyambut kedatangan Kristus sebagai Mesias. Itu makna Advent yang pertama. Tapi ada makna kedua dari masa Advent, yaitu makna eskatologis, di mana kita mulai melihat, merefleksikan hidup kita saat ini dan nanti ke depan. Orang-orang percaya yang menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Oleh karena itu kenapa di Minggu Advent, di masa Advent ketiga ini kita membahas tentang orang Majus, karena biasanya Advent ketiga, lilin ketiga yang dinyalakan itu namanya lilin sukacita. Makanya di Minggu Advent ini kita akan melihat bagaimana sukacitanya orang Majus ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Bagaimana sikap hati mereka, bagaimana tindakan-tindakan mereka. Dan itu juga menolong kita untuk merefleksikan apakah kita sudah ada di area itu, seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Tema kita hari ini sama-sama kita baca, sukacita dalam penantian. Bapak Ibu tahu sukacita ya? Bersukacita? Kenapa bersukacita? Udah mau Natal, ya kan? Udah mau Natal. Memang beda sih ya. Minggu-minggu masuk Desember dengan minggu-minggu yang lain itu atau bulan-bulan yang lain itu suasananya agak sedikit berbeda. Begitu udah Desember kayak, saya nggak tahu ya, saya alami itu kebahagiaan tersendiri dalam diri yang nggak tahu itu dari mana asalnya. Tapi kayak, udah mau Natal gitu ya. Karena Natal itu selalu identik dengan sukacita dan kebahagiaan. Nah, kalau kita katakan kita bersukacita itu beda dengan senang-senang. Kalau senang-senang itu healing, halan-halan. Nah itu senang-senang. Ya, saya percaya kalau jalan-jalan itu semua orang pasti senang apa sukacita? Harusnya sukacita ya. Ya kan? Karena pada jalan itu kan paling komisi PW, komisi lansia, Pelpri juga gitu ya.
sekolah minggu, kayaknya semua deh tahun ini jalan-jalan, halan-halan katanya gitu. Gitu ya. Kita tidak senang-senang kan sukacita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita alami dalam persekutuan. Jadi kalau cuman senang-senang itu sesuatu yang datang dari luar yang mempengaruhi kita. Gitu ya. Tapi kalau sukacita, apa yang ada di dalam dan tidak akan mempengaruhi bagian luar kita. Mau kita dalam keadaan jalan-jalan kah, di rumah selama setahun kah, tetap mengalami sukacita, hati yang gembira, senang. Kenapa? Dasarnya jelas sebagai sukacita. Kita berjumpa dengan Yesus. Dengan Dia yang memberikan hidup yang kekal. Sesuatu yang gak bisa kita cari di dunia, yang gak bisa kita usahakan, yang hanya datang adalah anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Itu yang bikin kita sukacita. Sehingga hari-hari hidup yang kita lalui, mau keadaan apapun yang kita alami, tetap selama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya tetap tenang di tengah badai. Saya tetap melangkah lebih jauh. Masih ingat Duk in altum, itu satu istilah yang dipakai dalam peristiwa Petrus waktu Tuhan bilang gini, tebarkan lagi lebih dalam, jalan lagi sedikit lebih jauh, dan kamu akan melihat mujizat itu. Makanya kalau kita cuma senang-senang bukan sukacita, kadang begitu ada pergumulan kita udah langsung stuck di situ. Aduh, padahal Tuhan bilang begini, melangkah sedikit lagi, kamu akan terima sesuatu yang sudah aku tentukan, aku janjikan, aku siapkan untuk engkau. Jadi jangan pernah stuck di satu persoalan. Melangkah terus. Karena di situ ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita membahas sukacita dalam penantian, kita belajar tentang orang Majus hari ini. Siapa orang Majus? Ini sudah ulang-ulang dihotbahkan dan saya kira kita semua tahu. Fakta pertama tentang orang Majus, mereka bukan orang Yahudi. Ya, betul ya? Mereka tidak tahu tentang yang namanya kedatangan Mesias. Mereka nggak ngerti itu. Mereka bukan orang Yahudi yang sedang menantikan kedatangan seorang raja yang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Mereka nggak tahu itu. Kalaupun mereka tahu, mereka tidak paham tentang bagian itu. Orang Majus adalah orang-orang yang sangat erat berkaitan dengan profesi mereka untuk mereka melihat rasi bintang. Mereka ahli perbintangan. Mereka disebut raja-raja dari timur. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Majus ini berasal dari kerajaan Babilonia dan kerajaan Persia. Nah, dua kerajaan ini dikenal dengan ilmu perbintangan. Jadi kalau kita lihat orang Majus ini, kenapa mereka mau jauh-jauh datang untuk menyembah Yesus? Yang gak ada sangkut pautnya dengan kehidupan mereka, betul ya? Menarik bagi kita untuk lihat itu. Kadang orang yang sudah kenal Tuhan itu belum tentu dengan sukacita mau cari Tuhan. Ya, kadang kita cari Tuhan kalau lagi masa-masa paling atas atau paling bawah. Tapi kalau lagi masa-masa tenang gitu ya, itu kadang-kadang orang lupa Tuhan. Nah, orang Majus gak punya sangkut paut dengan itu. Tapi mereka punya keinginan jauh-jauh datang dari timur untuk menyembah Yesus. Untuk melakukan sesuatu. Nanti baru kita lihat apa yang mereka lakukan. Tapi mereka pengen ketemu dengan tanda yang diberikan melalui bintang itu. Bintang timur namanya itu ya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat latar belakang mereka kan gak apa ya, bisa dibilang bertentangan dengan ajaran kekristenan ya. Betul Bapak Ibu ya? Jangan percaya sama ramalan-ramalan bintang. Sudah beberapa kali saya sampaikan itu ya. Begitu ada bintang jatuh, pas lagi ngomong sesuatu, kejadian tuh pasti. Gitu ya. Atau malah cari jodoh dengan, wah kalau saya bintang, Bapak Ibu tahu bintangnya apa? Tahu? Tahu nama ininya? Apa namanya? Saya lahir di bulan ini berarti bintang saya ini. Tahu ya? Percaya? Tapi kok tahu? Berarti kan cari tahu itu. Oh cerita bintang saya apa ya? Oh saya bintang ini. Oh yang lahir bulan Juli misalnya. Ya karena saya bulan Juli saya cuma tahu itu. Oh saya bintang Cancer. Lambangnya kepiting. Suka capit-capit gitu ya. Oh ini kelakuannya nanti kayak begini. Label itu jadinya. Begitu lihat, pendeta Iran suka capit-capit gitu ya.
Oh, orangnya ini, oh iya bener tuh, cocok itu. Karena bintangnya begitu gitu ya. Kita kait-kaitkan itu. Ngeri kalau orang Kristen gaya hidupnya kayak begitu. Jadi Bapak Ibu tahu bintangnya apa? Tahu ya? Cari tahu kan? Cocok-cocokan gitu. Begitu dicocokkan, ternyata ini bintang saya nggak cocok sama kamu Pak. Kita itu kalau bintang kita bertemu itu bisa berantem. Terus kalau udah nikah mau ngapain? Gitu ya. Nah kadang-kadang kayak begitu. Dari awal kami memang nggak cocok Bu. Soalnya bintang kami memang nggak cocok. Yang nggak cocok itu egomu, bukan bintang itu. Betul ya? Harusnya turunkan egomu supaya bisa ketemu dalam satu frekuensi yang adalah frekuensinya Tuhan. Nah, ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Tapi kenapa kepada orang-orang ini Allah menyatakan karyanya kepada dunia dari sudut pandang mereka. Itu ya. Tuhan nyatakan karya Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan pakai cara pandang keyakinan orang Majus untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran yang sejati. Apa yang kita pelajari dari bagian ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kisah para Majus yang dituliskan oleh penulis Injil Matius itu hendak memberitakan kepada kita bahwa Tuhan itu pilih siapa saja. Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Dan kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah pakai, gak ada orang yang bisa halangi. Orang itu menerima yang namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan tuh pilih. Dan Bapak Ibu bersyukur, kita ini orang-orang pilihan. Kenapa kita ada di sini? Kita dipilih untuk terima berita itu. Gak harus pakai tunggu bintang atau apa. Tapi mungkin dari garis keturunan kita dipilih jadi orang yang percaya kepada Kristus. Tapi bersyukurlah karena kita ada di area itu. Maka sebenarnya bagian ini mengajarkan kita bahwa mari kita mungkin berjumpa dengan Yesus sama dengan orang Majus. Dengan berjumpa dengan Yesus dalam keimanan. Artinya pemberitaan melalui firman Tuhan. Jadi kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Maka hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dilakukan orang Majus. Orang yang juga bisa dibilang 11-12 sama kita. Ya, yang juga tidak pernah tahu tapi kita menerima berita tentang Yesus melalui keimanan. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Bagaimana sikap hati mereka, bagaimana tindakan mereka. Lalu kita refleksikan, sampai hari ini kita hidup, kita punya enggak seperti mereka itu. Saya ajak kita hari ini hanya fokus ayat 10 dan 11. Ayat 10 bilang begini. Sama-sama kita baca. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu Saudara, untuk sampai ke kata bersukacita, itu gak mungkin tiba-tiba. Mereka jalan dari tempat jauh, alami banyak tantangan, melalui Herodes, gitu ya. Mereka alami pasti banyak rintangan, tapi waktu mereka melihat tanda-tanda itu ada, mereka bersukacita. Artinya apa? Wow, yang kita cari akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Kita lihat yang berikut ayat 11. Ini tindakan mereka. Kalau tadi sikap hati mereka, yang kedua tindakan mereka. Ayat 11 sama-sama. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emang ada berapa orang Majus yang datang saat itu? Ada di sini ditulis. Kan kita tahu 3 itu karena ada tradisi sejarah. Itu ya. Saya waktu ditanya, Bu Pendeta, ayo sebutkan nama-nama orang Majus yang datang. Saya nggak tahu. Kenapa? Nggak ada tulis Alkitab. Tapi kalau bicara baca tentang bagian yang namanya tradisi sejarah, mungkin itu dituliskan. Bahkan ada orang bilang ini, 3 orang Bu Pendeta. Namanya Belsasar, apalah saya itu, Melkior dan siapa-siapa. Saya bilang, oh saya baru kenal, saya baru tahu. Karena mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Saya bilang, oh gitu ya. Lu mau berapa orang lah, yang penting kita lihat sikap hati mereka. Amin. Maka di sini Bapak Ibu Saudara lihat 3 hal. Kita lihat bagian ini. Yang pertama,
Kita lihat apa yang mereka lakukan. Waktu sikap hati mereka bersukacita, tindakan mereka benar. Yang pertama dikatakan waktu mereka berjumpa dengan Yesus dan Maria ibunya, hal pertama yang mereka lakukan adalah sujud. Kalau terjemahan bahasa Indonesia itu dia gabungkan itu, sujud menyembah. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu dua kata yang berbeda. Ya. Jadi sujud sendiri, menyembah sendiri. Kita lihat yang pertama, waktu mereka melihat Yesus, mereka sujud. Bapak Ibu Saudara, kata sujud itu dalam bahasa aslinya mengandung pengertian turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, lalu tersungkur. Bapak Ibu tahu ya, sujud ya, bahasa Indonesia juga artikan itu ya. Sujud itu turun dari tempat tinggi ke tempat rendah, lalu tersungkur. Bahasa aslinya itu pesontes, nggak usah dihafal, nggak akan keluar dalam ujian apapun. Ya, itu artinya orang yang beri penghormatan, dia tunduk, dia siap untuk kehilangan otoritas, dia tidak lagi memiliki kekuasaan dan kehormatan pada dirinya sendiri. Itu sujud. Jadi orang yang sujud itu orang yang benar-benar merendahkan dirinya, dia lepas semua otoritasnya. Demi dia sujud di hadapan seseorang yang dia agungkan. Dan bagi orang Majus, Yesus adalah raja. Betul? Karena mereka lihat bintang itu. Lahir seorang raja, maka mereka pesontes, mereka sujud. Mereka merendahkan dirinya. Karena mereka tahu dari bidang pengetahuan mereka, ini seorang raja. Walaupun itu hanyalah seorang anak. Kenapa ditulis anak? Karena tidak lagi di Bethlehem, ya kan? Itu sudah terjadi setelah anak berarti usia sudah 1 atau 2 tahun. Maka mereka lepaskan otoritas dan mereka tahu ini raja. Makanya kita harus menghormati. Kita tersungkur menyatakan sikap diri di hadapan seorang raja. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi, orang Majus bukan orang Yahudi. Tapi mereka tahu siapa Yesus, betul? Dan mereka punya sikap yang benar. Hari ini kita belajar dari satu hal hidup orang Majus. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu kenal siapa Yesus? Kenal? Dia adalah Tuhan. Itu kata pertama. Saya ketika tanya, siapa Yesus? Baik ngajar sekolah minggu, remaja, ataupun anak katekisasi. Rata-rata jawab, sahabat, teman. Saya bilang, saya bisa jadi sahabat kamu, saya bisa jadi teman kamu. Berarti sama dong. Satu hal yang tidak bisa diambil oleh manusia, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting pengakuan itu. Maka waktu Bapak Ibu Saudara dan saya mengaku, Yesus adalah Tuhan, satu sikap yang harus kita miliki, sujud. Tersungkur di hadapan Dia. Sampai benar-benar kita tahu, saya tidak punya otoritas apapun kalau saya sedang ada di hadapan Tuhan. Makanya Yesus kenapa bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Itu penting banget tuh. Orang Kristen yang tidak sujud pasti sombong. Orang Kristen yang tidak sujud pasti serakah. Orang Kristen yang tidak sujud pasti hidupnya dikendalikan oleh roh kedagingan. Karena kalau kita sujud, kita tahu dengan siapa kita sedang berhadapan. Dan kita tidak hanya berhadapan dengan Tuhan hari Minggu. Setiap waktu hidup kita, amin. Ada satu istilah, bahasa Latin coram deo, hidup di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu kalau hari Minggu terima rumusan berkat itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan hadapkan wajah kita, kapan itu? Setiap waktu. Bapak Ibu setiap waktu itu sedang berdiri di hadapan Tuhan.
Maka satu hal yang kita lakukan, belajar dari orang Majus, sujud. Harus sangkal diri, harus bisa bilang berani, Tuhan saya ini orang berdosa, Tuhan saya orang benar yang masih berdosa. Saya hari ini habis marah dan itu tidak baik. Saya melukai orang lain. Tuhan ini saya nih, saya sujud di hadapan Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya saya bisa benar. Itu orang yang sujud. Tapi kalau bilang begini, dia nggak tahu siapa saya. Itu kira-kira orang sujud nggak? Itu mau melebihi, ambil posisi Tuhan itu. Sujud adalah bagian yang dilakukan oleh orang Majus. Kekristenan kita itu harus ada bagian ini. Kenapa? Karena kita nggak mungkin hidup dengan kekuatan kita, betul? Yesus adalah Tuhan, dia Raja. Kalau dia Raja, biarkan dia memerintah hidup kita. Perjalanan hidup kita minta Tuhan tuntun. Tuhan, saya mau begini. Tapi kalau Tuhan minta saya untuk belok ke kiri, saya lakukan itu. Meskipun gak enak. Tapi saya tahu perintah itu baik untuk hidup saya. Itu orang yang sujud. Yang kedua, dan orang yang bersujud itu Bapak Ibu Saudara, bergantung sepenuhnya Tuhan, pasti sukacita. Amin. Pasti sukacita dalam segala keadaan. Yang berikut dikatakan mereka menyembah. Tadi saya bilang ya, kalau terjemahan Indonesia sujud menyembah. Tapi dalam bahasa Yunani, mereka orang-orang Majus ini mereka menyembah. Itu menyembah di sini artinya berlutut menyentuh tanah dengan dahi. Makanya kalau kita lihat kan ada orang-orang yang ketika berdoa itu mereka lakukan itu. Semakin gelap, apa dia nama ini? Apa? Kalau kita bilang testa nih, apa ya? Testa, dahi. Aduh ini saya susah lagi. Kalau kita sentuh tanah dengan dahi, semakin gelap semakin beriman. Nggak usah Bapak Ibu Saudara. Nanti malah dari jauh kelihatan ada bulan gelap hitam di kita punya dahi ini. Tuhan nggak minta itu. Yang Tuhan cuma minta adalah kita menyembah, artinya kita benar-benar ekspresi penghormatan kita yang mendalam kepada Tuhan. Dan itu sikap hati. Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan tanpa sikap hati yang benar. Itu cuma mungkin sampai di plafon doang tuh doanya. Kira-kira gitu ya. Kalau pakai jangan sampai ini bukan ajaran baru, saya cuma analogi aja kira-kira gitu ya. Nanti ada yang bilang, "Oh, ternyata doa kita tuh juga sampai plafon loh." Gitu loh. Siapa yang ngajar Ibu Pendeta Iren? Nah, bukan. Maksud saya itu ajaran orang tua dulu. Dulu kalau saya masih kecil saya ingat itu ya. Doa tidak benar itu cuma sampai plafon, enggak sampai sorga. Ya mudah-mudahan ada bocor sedikit supaya dia agak sedikit merembes sampai ke atas gitu ya. Itu ajaran dulu gitu ya. Tapi yang saya mau bilang begini, berdoa tanpa penghormatan yang mendalam kepada Tuhan sia-sia. Makanya waktu kita berdoa, itu ada bagian yang kita katakan, Engkau Tuhan atas hidupku. Saya yakin kalau kalimat ini kita ucapkan dengan hati, kita takut berdoa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita berhadapan dengan pribadi yang cuman begini aja mati kita. Betul? Dia balik sedikit aja. Dia tutup sedikit aja paru-paru kita, selesai kita. Dia punya kuasa untuk itu. Tapi belajar dari orang Majus. Mereka tersungkur sampai di tanah sebagai penghormatan yang mendalam kepada Yesus. Mereka berlutut dengan dahi sampai ke tanah. Karena mereka tahu dia adalah Raja. Apa yang mau dikatakan bagi kita? Bapak Ibu Saudara, siapapun kita. Kita mungkin menempati posisi yang dihormati banyak orang di dunia ini. Tapi kalau berhadapan dengan satu pribadi, Yesus yang adalah Tuhan, gak ada satu kita pun yang bisa berbangga diri. Betul? Kita bisa baca Alkitab katam. Katam tahu ya? Saya juga gak tahu artinya apa, tapi saya dengar-dengar orang bilang begitu. Artinya sampai selesai. Mungkin ulang-ulang. Bapak Ibu yang sudah baca Alkitab 20 kali ulang-ulang? Kayaknya belum deh. Belum. Orang aja saya juga hari ini belum baca, belum lapor. Saya beberapa kali masuk penjara itu, saya sebut penjara. Itu catatan di bawah itu. 12 Irene baru sampai di Mazmur berapa. Saya ingat kemarin berapa hari saya nggak baca. Saya bilang, aduh hari pertama masuk penjara, hari kedua masuk penjara, harus bertobat. Dan saya keluar dari penjara itu. Saya sebut itu penjara supaya masih ingat-ingat lah kalau harus baca. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kita, siapapun kita, waktu di hadapan Tuhan, gak ada jago-jagonya kita. Betul? Sujud menyembah Dia. Tuhan, ini saya. Mungkin orang hormati saya begitu luar biasa di luar karena saya pemimpin. Saya mungkin kepala kantor, saya mungkin orang yang punya harta kekayaan. Kalau orang lihat kita, orang udah langsung tunduk. Tapi begitu saya di hadapan Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Seperti orang Majus. Bapak Ibu, kurang apa orang Majus? Kalau mereka bukan orang yang hebat, mereka gak mungkin bertemu Herodes. Betul ya? Karena mereka punya posisi penting. Mereka adalah raja-raja dari timur. Mereka punya akses ketemu Herodes. Itu tandanya mereka orang penting. Tapi orang-orang penting ini mau tersungkur, dahinya nyentuh tanah waktu ketemu Yesus. Bukan dalam kegagahannya pakai baju seorang raja, tapi hanya seorang anak. Kita kenal Yesus lebih dari orang Majus. Sudahkah kita menyembah Dia? Dengan segala latar belakang kita, profesi kita yang hebat. Tapi kita mau bilang, Engkau Tuhan atas hidupku. Yang ketiga, nah saya lihat sudah banyak yang mulai gelisah. Oh, masih setengah jam. Udah tahu, beritanya kau sekarang paling lama. Gak apa-apa, yang penting kita ngerti. Hal ketiga yang dilakukan Majus, mereka tidak hanya sujud menyembah, tapi mereka juga mempersembahkan apa yang terbaik bagi Yesus. Bapak Ibu saudara dikatakan di sana mereka buka tempat harta bendanya, mereka mempersembahkan 3 hal penting, emas, kemenyan, dan mur. Ini 3 benda yang melambangkan sesuatu yang bersifat mulia dan mahal. Apa yang mereka rasa berharga dari hidup mereka, mereka berikan itu untuk sang raja. Kita pun belajar dari bagian ini. Bagaimana dengan kita? Sudah persembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Amin. Emang udah tahu karunia-Nya apa? Udah ketemu? Ini dari bulan Juni lalu loh pertanyaannya. Begitu saya udah ketemu? Belum. Sembunyi di mana? Cari sampai dapat. Sembunyi di mana karunia itu? Ketemu. Lalu pakai itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik yang kita beri itu bukan sekedar harta kita, tapi hidup kita untuk Tuhan. Amin. Saya suka berdoa, Bapak Ibu perhatikan, biarlah hidup kita berguna bagi Tuhan dan sesama. Itu yang Tuhan mau. Waktu kita sadar bahwa Tuhan, saya mau berikan sesuatu yang terbaik, Tuhan akan keluarkan yang baik itu. Supaya kita bisa pakai itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Menutup renungan ini saya kutip perkataan seorang Martin Luther King. Dia bilang begini untuk bagian ini. Kalau ada seseorang yang bertugas menyapu jalan, ada ya? Dulu di jemaat lama saya punya ada satu jemaat yang tugasnya itu pagi-pagi jam 4 dia sapu jalan. Jadi waktu saya bilang ini dia, oh iya. Kadang-kadang orang menganggap nyapu jalan itu pekerjaan biasalah gitu ya. Tapi Martin Luther King bilang begini, bila seorang bertugas menyapu jalan, lakukanlah itu bagaikan Michelangelo yang sedang melukis atau Beethoven yang sedang menciptakan musik. Artinya, bila seseorang bertugas menyapu jalan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Sehingga surga dan dunia boleh berkata, ini seorang penyapu jalan yang besar karena dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Tuhan gak lihat profesi kita, Tuhan lihat apakah semua yang ia pertanggungjawabkan kita lakukan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sukacita dalam penantian akan kedatangan Kristus menjadi bagian hidup kami. Karena kami tahu sampai hari ini jaminan hidup kami jelas. Kami punya iman kepada Yesus. Dan Roh Kudus menolong kami untuk hidup benar. Kami mau sujud, menyembah, mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Karena itulah sukacita yang kami nikmati, kami rasakan. Karena kami telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Bapa, tolonglah kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami punya pemahaman yang benar. Sehingga sikap hati kami benar, tindakan kami benar.
dan apa yang kami pikirkan pun semua benar di hadapan Allah. Meteraikan firman ini dalam hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Kesan 149 baik 5 dan 6. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saudara jemaat kita satukan hati kita dan kita naikkan beberapa pokok doa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami, yang senantiasa memperlengkapi kami untuk terus kami berbuah di tengah-tengah dunia ini, yang juga menegur kami ketika kami menyimpang dari jalan kebenaran-Mu, dan juga meneguhkan kami ketika kami ada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, ajaib, luar biasa seperti Engkau, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah. Pagi hari ini kami datang menyatukan hati kami dalam satu persekutuan keluarga besar, keluarga Allah, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami hendak menaikkan beberapa pergumulan pokok doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, keluarga Bapak Yohanes Sardi, keluarga Ibu Penatua Saryuni Sudibyo, keluarga Bapak Ruslan Yudiseno, keluarga Saudari Shirley Carolina Reni Tetelepta, keluarga Bapak Pit Amos Watilete, keluarga Ibu Supartina Makatipu, keluarga Ibu Sudarwati, keluarga Ibu Marcelina Yusmina Lusikoi Sudarman, dan keluarga Bapak Sukamto. Tuhan, kami serahkan 10 keluarga yang kami sebutkan namanya dalam doa ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli. Satu hal yang kami percaya, Engkau menjadi Tuhan atas kehidupan keluarga ini. Dan kami imani masa depan keluarga-keluarga yang kami doakan, Tuhan siapkan yang terbaik. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari daftar jemaat, tapi menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh pelayan Tuhan bersama keluarga,
baik para penatua, para diaken, pengurus komisi, bahkan juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru remtar, para pekerja gereja. Tuhan memberkati. Biarlah kami semua ya Tuhan yang memberi hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan baik, menjadi pelaksana pertama firman Allah, sehingga impartasi kasih Allah itu mengalir bagi hidup keluarga kami, dan secara khusus bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh layani. Kami doakan seluruh pergumulan hidup jemaat, baik yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati. Kami imani apapun yang kami bawa di dalam setiap doa keluarga, mesbah keluarga kami, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk salah satu bagian dari perjalanan organisasi gereja yang boleh kami lakukan sebentar nanti, yaitu rapat majelis jemaat terbuka. Tuhan memberkati seluruh pertemuan ini ya Bapak. Apa yang boleh kami evaluasi bersama, kami rancangkan ke depan untuk tahun 2025. Kami lakukan itu menjadi agenda Tuhan bagi gerejamu. Sehingga tidak ada Tuhan hal-hal yang kami lakukan datang dari agenda pribadi ataupun hal-hal yang datang dari keegoisan kami. Tapi kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan sebagai gerejamu selama kami ada di tengah dunia ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali. Tuhan memberkati mereka semakin bertumbuh di dalam terang kasih Tuhan. Berkati para pelayan yang boleh Tuhan pilih, sehingga kesehatian, kerjasama yang baik itu boleh terjadi. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudari Sukiar, Ibu Farida Sibuea, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Hari Laistina, dan Saudara Gustaf Anmama. Tuhan memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh. Tuhan memulihkan kehidupan mereka dan percaya bahwa obat penawar makanan minuman itu hanya alat, tapi kesembuhan itu datang dari Tuhan. Dan itu diimani, disyukuri, dan dilalui dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Hari Turman Simanjuntak yang berduka cita Tuhan karena Engkau memanggil istri terkasih, mama terkasih, opung, bahkan juga rekan sepelayanan kami, almarhumah Ibu Yohana Yuliati ke pangkuan Tuhan. Tuhan kami berdoa keluarga dikuatkan, keluarga dimampukan melalui masa-masa duka cita ini dengan tetap percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu semua keputusan Tuhan yang baik, dan keluarga boleh menjalani hari hidup ke depan dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Natalia Tameon, Ibu Sylvia Natalia Kakisina, Christian Divan Clay Patiasina, Arthur Rafli Siahaya, Sandrian Christian Gian Sitepu, Bapak Denny Supit, Ibu Lisya Murtini Asa Dadiara, Bapak Dedi Domleni, Orentius Aser Priambada, Bapak Hira Simpson, Krismanto Sihombing, Ibu Dorci Sarci Mauboi. Tuhan berkati ke-11 saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah sukacita Allah menaungi mereka dan menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itu semua dilakukan dengan penuh sukacita. Kami doakan pekerjaan renovasi gedung gereja yang sedang berlangsung. Tuhan berkati, para pekerja dilindungi oleh Tuhan. Bahkan percaya bahwa semua boleh dari awal pertengahan sampai akhir pengerjaan ini semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami doakan kegiatan-kegiatan jemaat, Natal Jemaat tanggal 24 Desember, Natal Pelprisa Sinode di mana kami menjadi tuan rumah tanggal 11 Januari dan Natal Pemuda tanggal 18 Januari. Berkati Tuhan seluruh persiapan yang ada, karena kami percaya bahwa Natal tahun ini menjadi momentum bagi kami untuk benar-benar kami berkomitmen hidup benar di hadapan Allah. Kami doakan Sinode GKO, Tuhan memberkati majelis Sinode, semua jajaran, program-program untuk pelayanan tahun 2025 semuanya berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Dan hari ini kami doakan salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Lolak. Tuhan memberkati orang-orang Lolak agar mereka membuka hati, pikiran mereka menerima berita Injil. Tuhan juga kami berdoa juga untuk pelayanan penginjilan yang sesuai dengan budaya orang Lolak, supaya pemberitaan Injil mudah diterima dan menyentuh hati nurani mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk pertumbuhan ekonomi orang Lolak yang lamban dari perhatian pemerintah,
sehingga daerah yang terbelakang ini dapat meningkatkan potensi daerah mereka. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni kami Bapa, kalau kami banyak melakukan hal yang tidak benar, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur, Tuhan ampuni kami. Kami serahkan seluruh hidup dan doa ini dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita dengan mengingat perkataan firman Tuhan di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga
mendoakan persembahan kita. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah melepaskan kami dari dosa dan berkorban demi menyelamatkan kami. Persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Akan tetapi, semua pemberian yang berasal daripada-Mu ini, kami kembalikan sebagai rasa syukur dan kesetiaan kami untuk mendukung karya pemberitaan Injil. Kuduskanlah persembahan ini, serta berkatilah kami ya Allah, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah kita wartakan bahwa pada hari ini akan dilaksanakan rapat majelis jemaat terbuka, maka setelah ibadah ini, setelah menerima berkat Tuhan, kita tidak akan lakukan salaman presbiter depan pintu, ya, mohon maaf Bapak Ibu, kami para pelayan akan kembali untuk melakukan doa konsistori, dan Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian dalam rapat majelis jemaat terbuka boleh tinggal, sehingga kita bisa lakukan bagian dari apa yang menjadi organisasi kita untuk kita persiapkan program-program kita ke depan. Begitu Bapak Ibu? Baik. Minggu Advent ketiga mengingatkan kita bahwa dalam penantian kita akan kedatangannya yang kedua kali, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa cemas dan duka, tetapi dengan sukacita oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian, lewatlah malam yang gelap dan berganti siang terang. Lewatlah malam yang gelap dan berganti siang terang. Senang takutku pun lenyap, hatiku penuh senang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Segala air mataku gelap disapu habislah. Di dalam suka dukaku, ku memuji namanya. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, Kami mengarahkan hati kami pada Kristus. terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Ibu disilakan duduk kembali untuk bersaat teduh.